Nggak lama kemudian dia itu mimpi, ditambah lagi mimpi. Jadi setiap dia tidur, dia mimpi, dia selalu didatengin oleh Pak Broto beserta 3 orang hitam yang tinggi besar, kayak takut gitu. Aduh, gimana nih, gimana, saya mau dicekik, saya mau gini-gini. Dan berselang waktu beberapa hari kemudian itu makin parah. Jadi dia jadi makin sering ngigo sambil menggigil. Jadi pokoknya semua tuh campur menjadi satu gitu. Halo, berjumpa kembali bersama kisah kalian. Pada kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berlangsung sudah cukup lama ya, pada tahun 1997 ya. Kejadian ini berlangsung di Indramayu. Nama dan tempat persisnya saya samarkan agar semuanya aman. Oke? Ya, sebut saja Pak Tarmo. Pak Tarmo ini adalah seorang juragan ikan di daerah Indramayu. Ya, dia itu punya 3 perahu. Jadi Pak Tarmo selain juragan ikan, dia juga punya perahu untuk menangkap ikannya. Nah, 2 perahu ini diserahkan kepada teman-temannya, dan yang satu itu dia serahkan kepada anaknya yang bernama Kamim. Kamim ini adalah anak sematawayangnya Pak Tarmo. Dan Kamim ini sudah berkeluarga juga dengan 1 orang anak. Dalam usaha ini, Pak Tarmo mempunyai seorang pelanggan yang sangat setia bernama Pak Broto dan Bu Sarkem. Mereka itu saking setianya, mereka tidak hanya membeli ikan-ikan dari Pak Tarmo, ya, jadi setiap beli walaupun banyak orang di pasar ikan, tapi Pak Broto dan Bu Sarkem hanya membeli kepada Pak Tarmo. Ya, itu saking setianya seperti itu tuh. Ya. Di samping mereka suka membeli ikan-ikan dari Pak Tarmo, jadi Pak Broto ini suka memberikan uang kurang lebih 10.000, ya, hampir setiap hari. Walaupun perahu Kamim itu tidak mendapatkan ikan, tetap Pak Broto ngasih 10.000, ngasih 10.000, ngasih 10.000. Dan untuk tahun 97 itu kan 10.000 lumayan besar ya. Kalau sekarang mungkin sekitaran ya 100 ribuan lah. Melihat keadaan itu, Pak Tarmo pun ingin seperti Kamim, cuman dalam versi lain. Nah, suatu ketika Pak Tarmo ini sedikit mempunyai kesulitan keuangan, jadi dia berpikir, gimana ya kalau saya itu pinjam dari Pak Broto, karena selain dia pelanggan setia dan kan udah seperti keluarga gitu. Jadi Pak Tarmo akhirnya menguatkan niat dia untuk meminjam uang sebesar 500.000 kepada Pak Broto. Tapi alangkah kagetnya, Pak Broto itu tanpa basa-basi ketika Pak Tarmo ingin meminjam uang dari Pak Broto sebesar 500.000, langsung dikasih. Ini Pak Tarmo, silahkan. Jadi ketika Pak Tarmo mau minjam itu, dia kan menjelaskan, Pak, saya mau pinjam sekitar 500.000 dan akan saya kembalikan setelah 3 bulan. Tapi belum sempat Pak Tarmo selesai, uang itu sudah diberikan. Jadi Pak Tarmo tuh kaget banget gitu kan. Wah, ini kok baru saya ngomong, nggak ada tanya buat apa, nggak ada pertanyaan yang macam-macam, langsung dikasih gitu kan. Akan tetapi tidak berapa lama setelah uang itu dipinjam, si anaknya Pak Tarmo, yaitu si Kamim ini, itu dia jatuh sakit, dan sakitnya itu
selalu ketika sehabis maghrib ya. Ketika maghrib tiba, kami selalu merasa menggigil, terus panas. Ini kok saya udah panas, terus menggigil, begini-begini gitu. Nggak lama kemudian dia itu mimpi, ditambah lagi mimpi. Jadi setiap dia tidur, dia mimpi, dia selalu didatengin oleh Pak Broto beserta 3 orang hitam yang tinggi besar. Kayak takut gitu, aduh, gimana nih, gimana, saya mau dicekik, saya mau gini-gini. Dan berselang waktu beberapa hari kemudian itu makin parah. Jadi dia jadi makin sering ngigo sambil menggigil. Jadi pokoknya semua tuh campur menjadi satu gitu. Nah, istrinya sangat khawatir ya. Nah, akhirnya dia pun berusaha mencari tahu ini suami saya ini kenapa gitu. Dia keliling ke sana kemari bertanya sama tetangga, sama orang-orang sekitar ya kan. Ini bagaimana suami saya sakit seperti ini, bagaimana. Dibawa ke dokter pun jawabannya tidak ada sakitnya ini tidak terdeteksi medis, jadi nggak ada gitu. Jadi ya biasa aja sebetulnya, tapi orangnya sakit gitu kan. Nah terus menemukanlah seorang praktisi yang menjawab pertanyaan dari Surti. Dia bilang, ya saya bisa mengobati suami Surti dengan catatan apakah mau disembuhkan saja atau mau dikembalikan. Nah, kemudian Surti menjawab, ya dikembalikan saja karena suami saya sudah sangat menderita sampai dia itu tidak bisa bekerja sebagai nelayan lagi. Dengan dia tidak bekerja, maka tidak membawa nafkah untuk saya dan anak. Oke, kemudian setelah hari yang disepakati, Surti datang kembali untuk menyerahkan mahar dan lain sebagainya yang diminta oleh sang praktisi. Kemudian Surti pun pulang ke rumah dan praktisi pun melakukan ritualnya dan kemudian pertarungan pun terjadi antara sang praktisi dengan makhluk yang dikirimkan oleh Pak Broto dan Bu Sarkem. Pertarungan hebat pun terjadi sampai pada akhirnya sang praktisi memenangkan pertarungan itu dan makhluk itu pun kalah. Dan setelah kemenangan dari pertarungan itu, sang praktisi itu memberitahukan kepada Surti, oke, saya sudah selesai nih, ibu bisa datang kembali ke sini. Dan Surti pun kembali datang ke sang praktisi, dan sang praktisi memberitahukan bahwa Surti harus memberitahukan kepada mertuanya untuk segera menggantikan atau membayar utang dia kepada Pak Broto dan Bu Sarkem. Tanpa lama-lama Surti pun langsung bergegas ke rumah Pak Tarmo memberitahukan hal ini kepada Pak Tarmo. Pak Tarmo pun kaget setelah diberitahukan ini karena masa saya kan cuma pinjam uang saja, saya tidak ada maksud apa-apa, kok sampai setega itu ya? Surti pun memberitahu, ya iya Pak, karena ini adalah uang tumbal. Bukan hanya uang biasa saja yang dipinjamkan. Karena uang tumbal ini akan dibuat untuk mencelakakan suami saya atau anak Bapak supaya nanti kekayaan Pak Broto dan Bu Sarkem bertambah banyak. Oke, tanpa waktu lama pun Pak Tarmo segera menyiapkan uang yang dipinjam dari Pak Broto dan bergegas ke rumah Pak Broto. Ketika sampai sana, Pak Broto dan Bu Sarkem tuh kaget. Loh, Pak Tarmo kok cepat sekali mau membayarkan pinjamannya? Iya, karena kebetulan ini dagangan saya beberapa minggu ini sangat laris. Jadi uang pun sudah terkumpul untuk membayarkan utang. Tapi Pak Broto sama Bu Sarkem berpikir, loh kan kita tiap hari ke sana beli. Kayaknya jualan Pak Tarmo biasa-biasa aja, nggak rame-rame amat. Cuman Pak Tarmo dengan cepat berpikir, oh iya, ketika Pak Broto sama Bu Sarkem udah pulang, ada juragan yang ngeborong dari desa sebelah. Jadi saya punya uang ini.
dan cepat-cepat dia serahkan uang ini ke Pak Broto dan Bu Sarkem. Tanpa berlama-lama pun Pak Tarmo langsung pulang ke rumah tanpa sempat Pak Broto dan Bu Sarkem menawarkan minum atau makanan kecil kepada Pak Tarmo. Karena Pak Tarmo tidak ingin apabila dia diajak berbicara atau ngobrol lebih lama, nanti malah ketahuan kalau Pak Tarmo, Kamim, dan Surti itu sudah tahu rencana busuk dari Pak Broto dan Bu Sarkem. Di perjalanan, Pak Tarmo pun tidak habis pikir, kenapa anak saya sampai menjadi tumbal atau ditumbalkan. Coba teman-teman bayangkan betapa sakit hati dan hancur perasaan orang tua apabila mengetahui bahwa anaknya itu dijadikan tumbal daripada seseorang atau keluarga atau suami istri yang sudah mereka anggap sebagai keluarga sendiri. Pak Tarmo pun mengendari motornya dengan cepat supaya sampai di rumah dengan selamat dan memberitahukan kepada Surti dan Kamim bahwa tugas dia sudah selesai. Lalu, tidak berapa lama, kurang lebih ya sekitar 2 mingguan, ketika Pak Tarmo sedang berjualan, dia bingung. Kok Pak Broto sama Bu Sarkem nggak nongol-nongol nih? Biasanya ya jam 10 atau paling lama jam 12 lah. Mereka tuh sudah ke pasar untuk beli ikan atau borong ikan dari dia. Lagi berpikir seperti itu, tiba-tiba Surti datang. Pak, gawat Pak, gawat, ada berita. Kenapa? Apa yang gawat? Surti pun bercerita kepada Pak Tarmo. Pak Broto sama Bu Sarkem meninggal dunia, Pak. Oh ya, kenapa? Waduh, pokoknya kampung heboh, Pak. Kok bisa begitu, kenapa? Kata masyarakat di sekitar tempat tinggal rumahnya Pak Broto sama Bu Sarkem, mereka meninggal dunia dengan keadaan mata melotot, seperti orang dicekik. Oh, berarti mimpinya Kamim itu betul ya? Ada yang jangan-jangan yang orang yang tinggi besar hitam yang datang itu, mereka lah yang mencekik Pak Broto dan Bu Sarkem. Ya itulah barusan kisah dari Pak Tarmo, Kamim, dan Surti. Moral yang bisa didapat dari kisah ini adalah janganlah serakah. Apapun yang diberikan, bersyukur. Dan jangan lupa selalu berbagi kepada sesama. Untuk teman-teman yang mempunyai kisah dan ingin berbagi kepada kami, bisa langsung hubungi nomor dan email di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.